Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, seperti biasanya pada hari ini kita lanjutkan kegiatan-kegiatan kita yang seperti yang kita laksanakan rutinitas setiap minggu sekali ya pada komunitas belajar ini. Nah di sini tempatnya kita mau curhat-curhatan. Siapa tahu mungkin ada permasalahan yang dihadapi saat mengajar, atau seperti wali kelas ya kan, dia banyak menghadapi murid yang berbeda-beda karakter. Mungkin dia terdapat kendala atau masalah di dalam dia mengajar. Nah disinilah tempatnya kita carikan solusinya. Nah mungkin ada dari teman-teman sekalian yang mau menyampaikan keluhan-keluhannya di kelas atau permasalahannya, dipersilakan. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya wali kelas 4. Keluhan saya siswa yang atas nama Faris itu, saat saya mengajar atau menerangkan, dia tidak pernah memperhatikan, hanya dia mencoret-coret bukunya saja. Dia tidak pernah perhatikan kalau ketika kita mengajar atau menerangkan, dia tidak pernah perhatikan kita, dia malah mencoret-coret bukunya saja. Nah, beda dengan teman-teman yang lainnya, hanya dia juga yang begitu. Itu permasalahan dari peroriental tempat. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang pernah mengalami hal tersebut, siapa tahu mungkin bisa memberikan solusi atau pandangan bagaimana cara supaya mengatasi permasalahan tadi yang dialami oleh Ibu Nini. Kalau saya melakukan pendekatan terhadap siswa itu, ya, kenapa bisa dia tidak memperhatikan pelajarannya? Kalau menurut saya, kita lakukan pendekatan saja, ya. Kebetulan juga dia siswa baru. Iya, kebetulan juga siswa baru. Jadi kita tanya, kenapa bisa tidak memperhatikan kalau sementara kita menerangkan. Itu saja. Mungkin ada dari teman-teman yang lain atau pernah mendapat kasus yang sama. Mungkin ada tambahan Ada dari tambahan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dari saya simpel. Mungkin di sini dari gaya gurunya mungkin. Kalau saya, mungkin gurunya mungkin yang terlalu galak, mungkin suaranya terlalu besar. Ya, bisa jadi karena Jadi mungkin anak itu kadang melihat situasi gerak-gerik gurunya. Mungkin itu yang perlu kita perhatikan kita sebagai guru. Iya, soalnya anak itu saja juga. Di samping semua. di sisi lain kan dia ini kan baru. Iya. Jadi mungkin guru di sini dia belum dia belum adaptasi dengan siswa sekolah di sini. Yang perlu kita tekankan tadi pendekatan. Terus, kalau ada tambahan saya. bicara, Terima kasih. Menurut saya, tidak tahu dalam pelajaran lain, tapi kalau untuk pendidikan agama Islam, satu itu anak. Kalau untuk pendidikan agama Islam, satu itu anak. Karena catatan yang lainnya belum, dia sudah selesai. Untuk catatannya dia. Agama. Agama. Khusus untuk agama. Tapi kalau saya kira tahu kalau pelajaran lain. Karena saya juga, yang saya lakukan itu pendekatan. Kamu yang pendekatan kalau siswa. Mungkin karena dia Harus banyak perhatian. Iya, karena dia kan murid baru, kebetulan dia murid baru juga. Soalnya dia baru Terkenal mungkin guru-gurunya semua. Jadi dia lihat dulu gurunya. Karena menurut juga mungkin saya tetangganya. jadi mungkin saya bisa simpulkan ini dari jawaban teman-teman tuh solusi yang diberikan. Jadi mungkin pertama ini guru ini tuh yang pertama kita lakukan yaitu melakukan pendekatan pada murid. Seperti saya sudah sampaikan sama teman-teman guru, pendekatan itu jangan hanya pada siswanya, tapi juga pada orang tuanya. Kita harus cari tahu pada orang tuanya apa kebiasaan-kebiasaan yang disenangi itu. Nah itu. Nah kita harus mengetahuinya, kita cari tahu pada anaknya lagi apa sebenarnya yang disukai. Dan kita sebenarnya kita melakukan asesmen di awal pembelajaran. Supaya kita mengetahui gaya belajar anak itu seperti apa, karena seperti tadi dia teman yang lain belajar dia menjelaskan di bukunya. Nah kalau saya dengan kasus itu, saya walaupun tidak
asesmen karena kebetulan bukan murid saya, tapi saya bisa membaca bahwa anak itu senang dengan menggambar karena dia mau sebetulnya mungkin Ibu Nining bisa memberikan dia gaya belajar yang berbeda. Kalau temannya dia menggunakan semacam video pembelajaran atau membuat peta pikiran, mungkin dia bisa seperti pembelajaran IPA mungkin karena ada kelas 3 kelas 4 contoh tentang tumbuhan, mungkin dia bisa disuruh menggambar tumbuhan karena dia kan senang dengan menggambar senang dengan menggambar. Ikuti maunya dia, gaya belajarnya dia, jangan samakan dengan teman-teman yang lain kalau saya. Dan kemudian memang itu karena dia kan ini pindahan dari sekolah lain, dia belum terlalu mengenal dengan guru-guru di sini, tempatnya guru-guru. Nah seperti tadi yang disampaikan ibu guru agama, kalau pembelajaran agama dia senang, mungkin dari pendekatan ya saya rasa karena kan dia kebetulan dia tetangga sama ibu guru agama, karena seharian dia sering komunikasi dengan guru agamanya, makanya dia senang dengan pembelajarannya. Iya jadi Karena dia kenal mungkin. kenapa hari-hari dia ketemu jadi komunikasi sama dia bukan di sekolah, jadi komunikasi antara guru dan murid itu terjalin. Nah, jadi kalau saya saran itu seperti itu berhenti media pembelajarannya saja kita kayak belajarnya tuh kita sesuaikan dengan pelajaran. Kita harus pendekatan lah dulu itu lebih utama. Kalau menurut dari jawaban teman-teman tadi seperti juga saya ungkapkan kalau menurut tadi itu pembelajaran senang. Bagaimana ya guru ini kira-kira ke depannya? Iya. Harus diusahakan. Iya. Pokoknya intinya harus pendekatan terlebih dahulu karena ini kan memang siswa pindahan, siapa tahu dia butuh perhatian. Kasih sayang. Mungkin dia Karena di luar tidak. mungkin dia butuh kasih sayang yang lebih daripada saya di rumah yang dia dapatkan. Kan biasa juga ada anak-anak yang sukanya belajar di meja, ada yang suka juga di pojok baca. Jadi jangan kita tekan siswa jangan harus semua belajar di atas meja. Pokoknya ikutkan maunya mereka kita belajar luar, kita hantar keluar. Mau belajar di pojok baca, kita bawa di pojok baca. Iya. Mereka dalam mengajar, siswa harus mereka dalam belajar. Seperti itu. Bagaimana ini? Satu alat kami. Nah, hari ini kita akan mempelajari pengamalannya ya, pengamalan Pancasila yang akan kita lakukan dan sering kita sudah lakukan, hanya kita belum mengetahui yaitu masuk dalam pengamalan sila keberapa Pancasila ya. Ini tugasnya kelompok 1 ada bentuk di belakang ya. Nanti kalian akan memilih gambar-gambar ini. Gambar-gambar ini kalian akan memilih mana gambar yang masuk. Sudah. Bagaimana? Ayo sudah? Sudah. Tina sudah? Sudah. Ini sudah? Sudah. Ada lapis itu. Kurang 1 ya? Kelompok 1 sudah? Sudah. Rakyat di desa gotong royong membersihkan lingkungan. Sekarang siapa yang mau maju ke depan memberikan umpan balik tentang pembelajaran hari ini, yang bisa menceritakan apa saja yang kita sudah pelajari hari ini? Ada yang bisa? Saya Silakan ayo ke depan. Pembelajaran hari ini Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang akan kita bahas ini adalah metode pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Oh, jadi ketika saya melakukan pembelajaran di kelas sepertinya membuat kelompok, apa dia termasuk pembelajaran berdiferensiasi kan? Benar sekali, karena itu pembelajaran yang berpusat pada siswa yang digerakkan. Saya kira begitu. Salah satu contohnya seperti apa? Contohnya membuat kelompok, jadi murid yang aktif dalam pembelajaran. Guru hanya memantau dalam proses pembelajaran. Nah, alhamdulillah
Setelah kita bahas pembelajaran berdiferensiasi, maka keaktifan dan hasil belajar murid meningkat dengan baik sekali.